Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa saudara saat ini dengan salam optimis karena Tuhan ada. Saya percaya Anda dan saya adalah orang-orang yang optimis, bukan pesimis. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang telah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pagi ini sebelum kita beraktivitas, mari kita melandasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman pagi hari ini boleh meneguhkan kita dalam minggu ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kasih dan penyertaan Tuhan. Dan kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kami beraktivitas dalam minggu ini. Roh Kudus mengurapi, menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan bersama terdapat di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, perhatikan baik-baik. Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga di bagian terakhir. Sebab di hari Sabtu kemarin saya bahas di pasal yang pertama ayat yang ketiga bagian awal. Tetapi pagi ini saya akan baca di kalimat yang terakhir di ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak mau berhasil? Siapa yang tidak mau beruntung? Siapa yang tidak mau berbahagia di dalam kehidupan ini? Saya percaya semua orang mau berbahagia. Semua orang mau sukses. Semua orang mau berhasil. Semua orang mau akan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Namun Bapak Ibu Saudara, untuk menggapai, untuk mendapatkan, untuk memperoleh hal-hal yang demikian, maka di ayatnya yang pertama itu memberi jawaban bagi kita bahwa orang yang mau berhasil, orang yang mau diberkati, orang yang mau beruntung di dalam kehidupan ini, syarat yang pertama adalah jangan mengikuti cara hidup orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Yaitu di sana ada orang fasik, orang berdosa, dan orang pencemooh. Wah, ini di kalangan orang-orang demikian ini adalah orang-orang yang benar-benar bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita menjumpai orang fasik itu orang jahat Bapak Ibu Saudara, maka jangan pernah mengikuti pola kehidupannya. Ketika kita berjumpa dengan kalangan orang-orang berdosa, artinya yang sudah tahu itu dosa, dia tetap melakukan. Maka jangan pernah berkecimpung, jangan pernah bergabung, jangan pernah menjadi sahabat. Kita harus menjauh darinya, ya, bukan menjadi musuh buat dia, tidak. Dan yang ketiga dikatakan di sana, janganlah kita kumpul di antara pencemooh. Pencemooh itu saudara itu suka menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain, ya, mengata-ngatai orang lain. Maka janganlah ada di antara mereka. Kalau kita mau berbahagia, kalau kita mau diberkati, kalau kita mau beruntung di dalam kehidupan ini. Sebab firman itu menjawab kehidupan kita. Bagaimana kita berhasil, bagaimana kita beruntung, bagaimana kita berbahagia. Maka yang pertama, jangan mengikuti cara-cara hidup ya orang-orang yang tidak ya memuliakan Tuhan atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ada orang fasik, ada orang berdosa, dan ada orang pencemooh. Tapi ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menjawab ya, supaya kita berbahagia, supaya kita beruntung dalam minggu ini, ya, supaya kita berbahagia dalam minggu ini, supaya kita bisa menikmati hal-hal yang baik dalam minggu ini. Maka yang kedua Bapak Ibu Saudara, dijawab di ayat yang kedua, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata kesukaan itu lebih ke penekannya kepada hobi. Apa yang menjadi hobi saudara? Hobi makan? Jangan sampai saudara nanti obesitas ya. Gitu. Hobi olahraga? Ketika saudara memiliki hobi dalam hidup ini atau hobi masak, saudara akan berupaya untuk mencari waktu ya untuk melakukan itu.
Kenapa? Karena itu hobi, kesukaan. Mau dan mau lakukan itu. Bapak Ibu sedang kasih oleh Tuhan. Ternyata ya, untuk kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia, orang beruntung, maka yang kedua adalah kita harus suka. Apa yang kita suka? Yaitu merenungkan firman Tuhan. Bukan membaca Bapak Ibu Saudara, tapi merenungkan. Ya, kata merenungkan itu lebih kepada kita menghayati atau menghidupi apa yang kita renungkan, apa yang kita baca. Termasuk firman Tuhan pagi hari ini. Ketika kita mendengar firman ini, maka coba kita merenungkan. Adakah kita hidup ya seperti kata Tuhan, atau seperti kata orang fasik, orang berdosa, atau orang pencemooh? Coba kita merenungkan. Sehingga pemazmur di sini jelas sekali mengatakan, jika kita mau berbahagia, mau beruntung dalam hidup ini, mau menikmati hal-hal yang baik dalam hidup ini, maka yang kedua adalah kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan, membayangkan firman Tuhan, memikirkan firman Tuhan, menghayati firman Tuhan. Maka jangan jadikan firman Tuhan itu hanya sekedar kita menghafal, tetapi kita betul-betul menjadikan firman Tuhan itu menjadi rema di dalam kehidupan kita, menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Ya, mengubah hati kita, mengubah kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita setiap hari, kita akan melihat, kita akan menyaksikan, kita akan mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kita akan menikmati ya kebahagiaan, sukacita, bahkan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau kita mau berhasil, dua syarat yang Tuhan minta. Yang pertama, jangan mengikuti pola kehidupan orang fasik, orang berdosa, dan orang pencemooh. Yang kedua, kita harus suka merenungkan firman Tuhan. Kita harus senang merenungkan firman Tuhan. Kita harus menghidupi firman yang kita baca setiap hari. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biar kalau firman ini boleh memberkati kita, meneguhkan kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, terpuji namamu. Biar kalau firman pagi hari ini menolong kami, meneguhkan kami dalam minggu ini. Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus menolong, Roh Kudus meneguhkan setiap kami, agar kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami melakukan segala hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakai hidup kami untuk menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini, di sepanjang minggu ini, agar namamu ditinggikan, namamu dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami ucap syukur apa yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan, keluarga kami diberkati, studi kami diberkati, dan seluruh kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, kekasih jiwa kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan pagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari Sabtu dalam renungan akhir pekan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Shalom, salam optimis karena Tuhan ada.